Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Firnia Satya Dharma. Saya akan menjelaskan tentang analisis programming dengan studi kasus rumah tinggal. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih programming itu dalam desain interior. Programming dalam desain interior merupakan sebuah perencanaan yang dilakukan sebelum mendesain bangunan dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mempermudah mendesain nantinya. Atau bahasa singkatnya, kita bisa menyebutnya dengan menganalisis. Kemudian ada apa aja sih di programming itu? Yang pertama ada table, kemudian ada matriks, kemudian ada diagram, zoning, grouping, dan yang terakhir layout. Yang pertama ada tabel. Di sini ada tabel aktivitas berdasarkan pengelompokan ruang. Maka yang dibutuhkan adalah ruangan-ruangan yang dibutuhkan oleh klien. Yang kedua ada aktivitas. Kemudian dikelompokkan satu-satu. Dari aktivitas itu tempat mana yang mereka beraktivitas di dalamnya. Yang kedua, ada tabel aktivitas berdasarkan sifatnya. Isi tabel ini ada aktivitas, zona yang terdiri dari zona publik, zona private, dan zona semi. Terus kemudian ada aktif atau pasif, ada berisik atau tenang, ada frekuensi penggunaan, dan ada waktu penggunaan, pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian dari aktivitas ini dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Kemudian yang ketiga ada tabel fasilitas berdasarkan kebutuhannya. Di sini ada akustik, udara, cahaya, privasi, kemudian akses, permanen atau fleksibel, fasilitas barang, dan fasilitas ruang. Fasilitas ruang diisi oleh ruang yang dibutuhkan oleh klien tadi. Kemudian fasilitas barang diisi oleh barang-barang apa aja sih yang mau kita masukin ke dalam ruangan tersebut. Kemudian ada permanen atau fleksibel. Permanen atau fleksibel itu maksudnya, misalkan kamar tidur. Kamar tidur apakah cuma bisa dipakai untuk tidur saja, atau bisa dipakai untuk kegiatan lain seperti belajar, menonton, dan lain-lain. Kemudian di sini ada kemudahan akses. Seperti contohnya di sini ada ruang tamu. Ruang tamu bisa diakses dari ruang makan dan teras. Kemudian ada privasi. Privasi ini apakah boleh diakses orang lain atau bisa diakses sama kita sendiri. Kemudian ada cahaya. Di sini dijelaskan cahaya dari ruangan itu terdapat dari mana? Apakah dari jendela saja atau terdapat tambahan dari cahaya lampu? Kemudian di sini juga ada udara. Udara juga disebutkan dari mana sih asal udara itu? Apakah dari AC atau dari jendela saja? Dan yang terakhir ada akustik. Kemudian di sini ada tabel analisis SWOT. Isinya ada strength, weakness, opportunities, and threats. Di sini ada juga peran fungsi rumah bagi penghuni. Contoh yang pertama adalah rumah berperan atau berfungsi untuk memenuhi kepentingan privasi dan keamanan. Strength-nya adalah privasi aman dan tidak akan terganggu. Weakness-nya ada jika ada tamu yang berkunjung, privasi akan sedikit terganggu. Opportunities-nya ada privasi yang dijamin aman adalah di rumah sendiri, dapat melakukan apapun di sana. Dan yang terakhir, threats-nya ada jika teledor mengunci rumah, maling bisa masuk ke dalam dan mengambil semua barang berharga. Dan tabelan terakhir di sini ada tabel program ruang. Di sini ada aktivitas, kemudian ada area dan ruang. Di sini sudah dikelompokkan aktivitas mana untuk di ruang mana. Kemudian juga ada fasilitas. Fasilitas di sini adalah fasilitas dari ruangan tersebut. Misalkan di sini kamar tidur, fasilitas ada kasur queen size. Kemudian ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi dengan satuan cm. 160 cm panjangnya, lebarnya 200 cm dan tingginya 50 cm. Kemudian di sini juga ada keterangan material dan finishing. Di sini dijelaskan kasur itu materialnya apa dan menggunakan finishingnya apa. Kemudian di sini juga ada luas ruang dalam 1 meter. Yang kedua dari programming adalah matriks. Saya di sini menggunakan matriks standar Indonesia. Saya di sini menuliskan dengan singkat RT ruang tamu, D dapur, RM ruang makan, dan selanjutnya. Kemudian di sini juga ada angka-angka 1 sampai 5 yang menunjukkan seberapa jauh dan dekatnya si ruangan-ruangan itu. 1 untuk yang berdampingan, 2 untuk yang dekat, 3 jarak sedang, 4 jauh, dan 5 untuk tidak ada hubungannya sama sekali. Seperti contohnya di sini ada RT dan D. RT dan D dinomorkan oleh 5. 5 artinya tidak ada hubungan. Jadi ruang tamu dan dapur itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada akses untuk ruang tamu menuju ke dapur. Kemudian yang ketiga ada diagram. Di sini saya menggunakan skala 1:100 dari ukuran aslinya dan saya menggunakan satuan cm seperti biasanya. Untuk line value-nya, di sini ada garis 2 dan garis 3. Sebetulnya ada garis 1, tapi saya tidak memakainya. Garis 1 itu untuk yang jarang sekali diakses, garis 2 untuk yang nggak terlalu sering dan terlalu jarang diakses, dan garis 3 adalah yang paling sering diakses. Yang keempat ada zoning dan grouping. Di sini saya menempatkan zoningnya ini berdasarkan warna. Warna biru untuk public zone atau zona publik, warna oranye ada semi zone untuk zona semi, dan yang warna merah ada private zone untuk zona privat. Dan yang terakhir ada layout. Di sini saya hanya menggambar layout kamar dengan menggunakan skala 1:25 dari ukuran aslinya dan menggunakan satuan cm. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.